inget nggak waktu kuliah, siapa tahu kamu punya cerita horor yang bikin aduh keinget dan ke bawah sampai sekarang gitu, ada nggak sih? Ada sih. Ya itu cerita horornya tuh ya pas di kos-kosanmu itu. Kosan kayu, The Red. Iya, kosan mana lagi? Kosan apa ya? Ya kosan yang menurutku kalau kosan kayu tuh rada-rada gimana gitu cerita horornya. Jadi kebetulan kosannya dia ini kan di lantai 2. Nah, Tingkat, yes. bertingkat gitu kan. Jadi kalau kita naik ke kosannya itu, kosannya dia ini di ujung. Nah, di ujung itu kebetulan di sampingnya tuh ada WC, terus dapur sama kamar sama jemuran. Jemur pas depan pintu lagi. Nah, itu depan pintu. Nah, di jemurannya itu kebetulan nggak ada lampu. Jadi begitu setiap mau maghrib itu ke sana, naik belok kanan, pas sudah ngeliat jemurannya tuh, itu sumpah horor banget. Jadi ya positive thinking sering kalau ngeliat itu kayak ngeliat bayangan. Ya positive thinking aja sih kalau itu tuh, bukan yang aneh-aneh. Kadang apa kayak benda-benda jatuh gitu kan, benda-benda jatuh apa segala macam. Ya itu sih kalau ada nih kejadian nih. Ya menurut entah lucu atau gimana, ya menurutku ini horor. Jadi ada suatu ketika tidur di kosannya dia ini, sekitar jam berapa tuh, jam 12 jam 1 tuh kebangun. Nah Yes. terus mandi malam. Anjing, lu ngapain mandi jam 12 jam 1, Cok? Lu ngapain mandi jam segitu? Mandi malam, ya you know lah. Mesti kan ini sebut aja ya, Iya deh, sebut deh. Emang kenapa? mimpi basah. Ya, jadi kan nggak Dulu. Jam 12 jam 1. ya mandi ini. Aku ada apa enggak? Aku sama Nuh ada enggak? Ya ada, tidur di sebelah. Oke, tidur. Ya kan, Oke. tidur sebelah. Nah mungkin kan leket-leket gimana nunggu sampai pagi kan nggak mungkin. Jadi Iya, bener. jadi mandi lah ini, mandi bersih. Ya kebetulan juga bawa baju apa segala macam. Iya, lu punya rumah. Ya ini tidur tempat orang gitu, enggak tahu hari. Iya kan, gimana ya kalau kita sudah nongkrong tuh kan pasti pulang tengah malam gitu kan. Subuh kadang. Ya karena subuh kan, nggak, namanya anak kuliahan kan, biasalah. Nah jadi ini balik lagi nih. Oh iya, balik. Nggak usah dipotong. Iya. Sorry. Oke, terus. Jadi ada kejadian kalau pas itu mandi. Nah, dan di kosannya dia ini benar-benar toiletnya itu nggak ada pintu. Jadi cuma mengandalkan tirai. Ya, Tirai kan. jadi jelasin dulu. Jadi di kosanku dulu tuh kamar sekat gini, sebelahnya tuh dapur. Ya kurang lebih sedapurnya tuh 1 meter 30 cm 60 cm, 1,5 itu dikali 2 meter. Nah terus di bersebelahan sama WC tuh kayak panjangnya itu 2 meter setengah, sama kayak lebarnya dapur juga. Memanjang dia. Memanjang. Dan WC jongkoknya itu di ujung, yang dengan ukuran kayak kita jongkok itu udah tatap-tatapan udah kayak udah sama tembok gitu kan. Bener ya? Udah ini dah. Nah jadi kayak gitu bisa mandi berdua tuh. Ada satu orang boker, ada satu orang mandi tuh bisa. Ya bisa. Okay. Terus. Nah jadi pada saat itu mandilah tengah malam ini. Nah terus mandi, tutup tirainya. Oh ya nggak ada pintu ya, itu cuman. Iya, tirai doang. Mandi buru-buru apa segala macam, sudah selesai semua. Nah tiba-tiba kok ada namanya kayu ya. Kalau kayu kan kayak misalnya kita
digaruk itu kan kedengaran banget gitu loh. Iya, bener. Suaranya kan. Nah jadi kayak ada orang tuh kayak di samping drum buat isi air itu ada yang kayak garuk-garuk gitu ya, bunyi-bunyi ya. Aku mikirnya mungkin ada pohon atau apa segala macam, ranting atau apa yang tergesek kena angin atau apa. Nah terus kebetulan ya di atas itu nggak ada atap, ada kayak ruangan apa? Ventilasi. Iya, ventilasinya tuh terbuka gitu Ya, kan. jadi di kosanku tuh temboknya atas sebelah kiri yang depannya WC jongkok itu kan tembok, habis itu tembok aturannya ada papan untuk semua gitu kan, setelah seng itu apa sih namanya aku nggak tahu. Nah, cuman di situ dibikinkan ventilasi kurang lebih tuh besarnya 30 kali 40 lah, sebesar itu. Itu di atas drum. Jadi pokoknya ya nggak jauh lah, ntar kita gambarin lah. Iya. Oke. Dan itu bener-bener los. Bisa ngeliat keluar kita. Iya, bisa ngeliat keluar lah. Kalau jinjit itu udah iya, bisa kalau ngeliat jinjit keluar, itu gitu. tuh bisa ngeliat langsung apa yang ada di depan kita. Jadi nggak ada sekat atau apa-apa. Nah, kebetulan pas mandi ngangkat 2 gayung 3 gayung, ketika sudah selesai bunyi itu refleks, nggak tahu kenapa refleks ngelihat ke atas. Begitu ngelihat ke atas, ini sumpah ini kejadian, benar-benar kejadian, ngelihat sosok mata, rambut panjang, muka pucat, dan itu benar-benar jadi sebatas ini doang, sebatas ini, dan itu memang benar-benar kelihatan banget. Ini benar-benar apa ya, mau jelasinnya itu kalau diingat-ingat tuh wah. Dan yang kulakuin itu waktu itu mau speechless atau apa, itu nggak tahu mau harus ngapain. Jadi setelah selesai itu nggak ada babi bu, langsung ambil handuk karena kita juga nggak bisa berdoa di dalam WC. Jadi udah nggak pikir apa-apa lagi, udah bersihin pakai handuk langsung ke dalam begitu. Dan besok paginya ya itu ku ceritain ke kamu, itu niat atau enggak Aku lupa cuy, asli lupa. nah itu benar-benar semalaman itu nggak tidur aku, baca doa aja, apapun yang seingatku ku bacain. Itu sumpah itu kejadian paling horor. Ya kalau terkait sama kosan dulu ya itu memang aku pun nggak tahu ya antara percaya apa enggak atau halusinasi atau atau imajinasi karena udah pernah diceritain sama orang jadi kebayang ke bawah gitu kan. Nggak tahu, aku lupa cerita itu. Kayak terkait om Cupacup itu pun juga bingung antara ini karena aku suka nonton horor atau gimana, nggak tahu kan. Ya nggak suka-suka banget lah, pokoknya ada aja lah aku kadang sama nonton tuh ada. Cuman kosan itu memang sih kadang tuh kayak ada yang lewat memang gitu. Karena aku sama Anu tuh kadang ada nonton TV ya, ada TV kan tuh. Ini kan TV, kita nonton ke arah TV udah bisa ngeliat pintu kos, bisa ngeliat keluar dan bisa ngeliat itu jemuran. Itu kadang ya ada yang lewat ya sama mbak-mbak juga sih. Cuman nggak tahu kalau kejadian anjir mending coy. Jadi kalau kejadian yang di ventilasi itu nggak itu sih. Belum pernah ya, cuman ya itulah. Ya nggak tahu, cuman ya gimana ya, percaya tidak percaya sebenarnya bro. Iya, ya gimana kalau kita mau, sebenarnya karena kita tuh orangnya juga berpikiran secara logika, jadi mau percaya pun kita tuh agak skeptis gitu kalau ini tuh benar, karena kita kalau ngeliat langsung baru percaya. Iya benar. Kalau kayak apa cuma sekedar ini beneran ada atau enggak ya, kalau dengar cerita orang tuh rata-rata kebanyakan pasti mengira
ini pasti gini-gini itu gini-gini. Tapi kalau kamunya sendiri yang ngalamin dan kamu dibilang begitu ya itu. Ya, intinya oke, berarti kan kamu ngeliat langsung kan kejadian Iya, itu. kejadian langsung. Ada berapa kali sih ngeliat sosoknya itu, ada berapa kali? Ya kalau misalnya pada saat itu ya baru pertama itu aja. Tapi selebihnya nggak ada. Kalau kayak digangguin yang sekelibat-kelibat aja ya itu aku anggap ya positive thinking aja. Karena aku pikir ya selama dia nak ganggu ya is okay. Setidaknya nggak, yang penting nggak ganggu, nggak bikin gimana-gimana yang bikin ada orang yang sampai bikin sakit lah atau apa, diikutin apa. Nah yang penting nggak rese lah gitu. Ya tapi kalau ngomongin sakit, sorry, si teman kita Panji tidur itu sakit bro, gara-gara Ketindihan. ya nggak tahu ya, antara ketindihan atau nggak sengaja diganggu tuh ada sih. Iya kan? Sakit bro. Nggak Nggak tahu ya, emang mungkin dia kecapean atau ya kita pikir logika aja, mungkin aja karena kita kan nggak percaya tentang hal-hal gaib itu. tapi percaya kalau main gue pasti kan ada. Iya, hal gaib itu ada, tapi kalau misalnya yang berbentuk itu tuh kan katanya sih ya jin atau ya setan atau apa gitu. Kalau untuk hal gaib itu percaya sih percaya. So this is horor banget ya. Ya menurutku sih ini cerita horor di kosannya. Kalau untuk cerita lain